Oke bosku, mari kita simak penjelasannya. Apalagi yang sedarah Pak untuk bekerja di satu instansi Pak. Jadi kalau misalkan ayahnya sudah bekerja, anaknya nggak boleh lagi Pak. Nah, bagus juga saya pikir Pak untuk tidak timbul nempel KKN dengan Pak. Kemudian di 2014 kita berubah nama lagi menjadi BPJS Ketenagakerjaan. Ini adalah perintah dari undang-undang bahwa kita dilebur menjadi dua badan. Yang dulunya ada namanya PT Askes, asuransi kesehatan, itu namanya BPJS Kesehatan. Kemudian Jam Sostek berubah namanya menjadi BPJS Ketenagakerjaan. Tapi bagi Bapak Ibu saya sarankan boleh memanggil kami BP Jam Sostek. Nama kami tetap BPJS Ketenagakerjaan, tapi kolom kami BP Jam Sostek. Kenapa? Karena kalau kita tanya BPJS, pasti yang terpikirnya apa? Kesehatan. Betul. Pak, ribet Pak, rumah sakitnya susah Pak, naik kamarnya nanti susah. Naik kelasnya maksudnya, naik kelas kamarnya susah. Kakak terdaftar jadi peserta BPJS Kesehatan? Terdaftar. Ketenagakerjaan terdaftar? Terdaftar ya. Nah ini dia contoh kartu Bapak Ibu sekalian. Ini kan contoh kartu Askes dulunya, sekarang berubah menjadi BPJS Kesehatan. Ini kartu Jam Sostek berubah menjadi BPJS Ketenagakerjaan. Fungsinya tetap sama, tidak ada perubahan fungsi. Jadi jangan khawatir, waduh Pak saya masih ada kartu ini masih berlaku nggak ya? Masih Pak, karena Jam Sostek hanya berubah nama saja. Kalau untuk program sama. Ada yang punya kartu ini? Ada. Oh, Bapak ada ya Pak? Ada. Masih aktif sampai sekarang Pak? Masih, dan masih menggunakan kartu ini ya Pak? Nah kalau kami bilangnya kartu legend ini Pak. Karena memang jarang-jarang sudah Pak. Sekarang sudah mulai kartu digital kan? Di BPJS TKU sudah mulai namanya BPJS Ketenagakerjaan. Nah ini dia Bapak Ibu, mungkin sekilas saya ulas untuk secara aturan perundang-undangannya, bahwa di Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 pasal 14 bahwa setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 bulan Indonesia, wajib menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Jadi jangankan pekerja lokal, pekerja asing saja minimal bekerja 6 bulan di Indonesia itu wajib menjadi peserta kita. Tapi kebanyakan sekarang warga negara asing yang bekerja di tempat kita di Indonesia, mereka ketika baru diterima langsung didaftarkan menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Kemarin saya sudah tanya, di kita nggak ada ya Pak? Tidak ada pekerja asing? Tidak ada. Orang Binjai semua ya Pak? Impor dari negara tetangga ya Pak? Nah ini dia Bapak Ibu sekalian untuk cakupan kepesertaan. Jadi siapa-siapa saja sih yang berhak menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan? Ini kan jadi tanda tanya, siapa sih? Apakah cuma orang yang bekerja di perusahaan saja? Terus bagaimana kalau misalnya pekerja mandiri? Nah, yang pertama itu pekerja penerima upah Bapak Ibu sekalian. Ada namanya pekerja penerima upah. Nah, apa yang maksud dengan pekerja penerima upah? Adalah orang-orang yang bekerja setiap bulan yang menerima gaji ataupun imbalan dalam bentuk barang ataupun dalam bentuk apapun. Yang penting dia ada majikannya. Nah, kebanyakan pekerja penerima upah ini adalah orang-orang yang bekerja di badan hukum, contoh PT. Kita PT ya? PT, CV, koperasi, yayasan, perguruan tinggi tapi yang swastanya. Itu masuk kategori pekerja penerima upah. Nah, jadi kita ini semua termasuk saya, kita masuk dalam sektor pekerja penerima upah. Jadi kita wajib menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Kemudian yang kedua, pekerja bukan penerima upah. Ini siapa? Ada yang tahu? Pekerja bukan penerima upah. Jadi artinya dia hanya bekerja untuk dirinya sendiri. Dia menerima gaji karena memang dia berusaha sendiri. Contoh misalkan petani, nelayan. Nah itu boleh masuk menjadi peserta kita. Ataupun mereka-mereka yang digaji tapi dia sifatnya seperti asisten rumah tangga, tukang kebun, asisten rumah tangga, ataupun tukang becak. Kalau misalkan becaknya dipinjam atau dia ada becak sendiri, nah itu masuk ke sini. Pekerja yang Gojek, driver Gojek itu masuk kategori ini. Pekerja bukan penerima upah. Dia memang menjadi mitranya Gojek, tapi bukan karyawan Gojek. Mereka hanya mitra saja. Jadi sektornya ini. Jadi pekerja Grab ataupun Gojek itu transportasi online di kita udah masuk. Jadi pekerja ojek online di Sumatera Utara itu masuk ke BPJS Ketenagakerjaan. Kemudian yang ketiga ada namanya sektor jasa konstruksi. Nah, sektor jasa konstruksi ini lebih banyak kepada proyek ataupun pembangunan fisik, seperti pembangunan jembatan, pembangunan jalan raya, ataupun pembangunan gedung. Nah
Nah, yang membutuhkan pekerja yang banyak dan rentan terjadi risiko kecelakaan kerja, itu boleh didaftarkan kita. Namanya pekerja sektor jasa konstruksi. Tukang bangunan, misalnya Bapak Ibu membuat rumah, boleh nggak daftarkan tukang bangunannya? Boleh. Gimana caranya Pak? Ditaksir saja rata-rata harga rumah yang akan dibangun tersebut, kira-kira saja. Kalau memang dia misalkan developer perumahan, ada kan kontraknya berapa misalkan, estimasi pembuatan rumah. Nah, pekerja yang di situ di cover semua. Jadi nggak dibayar satu persatu, jadi sekaligus dibayarkan. Nah. Kemudian yang keempat ada namanya calon atau tenaga kerja Indonesia. Nah, jadi bagi teman-teman ataupun saudara-saudara Bapak Ibu sekarang yang di sini yang sekarang bekerja di luar negeri atau yang akan bekerja di luar negeri, itu juga didaftarkan menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Tapi untuk TKI yang legal. Karena ini kita udah kerjasama. Jadi mereka sebelum diberangkatkan masih diberikan pelatihan oleh lembaga terkait, mereka sudah menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Kenapa? Karena kita cukup prihatin dengan kondisi tenaga kerja Indonesia yang di luar. Tiba-tiba ya, apa-apa. Kenapa? Gak apa-apa. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, di kita ada 4 program. Ada jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan itu ada jaminan pensiun. Nah, di kartu Bapak Ibu sekalian itu ada 4 program, 4 manfaat yang bisa diambil apabila terjadi yang namanya resiko. Kita masuk yang pertama, pengertian jaminan kecelakaan kerja. Apa yang maksud dengan jaminan kecelakaan kerja adalah kecelakaan yang terjadi akibat hubungan kerja, termasuk penyakit yang timbul karena hubungan kerja. Jadi secara singkat ya Bapak Ibu sekalian, kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan berangkat dari rumah menuju lokasi kerja. Begitu juga sebaliknya. Jadi saat Bapak Ibu berangkat dari rumah, keluar dari pagar rumah menuju lokasi kerja ke sini, tertabrak di jalan raya, terjatuh di jalan raya, ataupun ditabrak nggak sengaja, itu masuk kategori jaminan kecelakaan kerja. Ya, paham ya? Pak, bagaimana kalau misalkan kami ngantar anak sekolah, Pak? Apakah itu dikategorikan JKK juga? Kalau jalurnya wajar dilalui, artinya jalurnya satu arah, itu masuk kategori JKK. Akan tetapi kalau misalkan jalurnya berbeda, dia antar anaknya sekolah dulu, baru dia berangkat ke lokasi kerja, itu nggak masuk kategori JKK, Pak. Karena dianggap itu berhubungan dengan urusan pribadi. Jadi ini dia kasus dinyatakan sebagai kasus kecelakaan kerja apabila terdapat unsur roda paksa, yaitu cedera pada tubuh, terjatuh, terpukul, tertabrak, dan lain-lain. Jadi ada unsur roda paksanya. Secara ilustrasi singkatnya seperti ini. Ada rumah tinggal, ini jalan yang wajar dilalui, kemudian kita bekerja, kemudian pulang kembali. Nah, apabila terjadi sesuatu saat mulai berangkat rumah, di jalan raya, di lokasi rumah, di lokasi perusahaan, balik lagi, itu masuk kategori JKK. Nah, Bapak Ibu, ini dia, meninggal mendadak di tempat kerja. Ada 2 manfaat yang bisa diambil sesuai dengan Permenaker. Yang pertama adalah pekerja pada saat bekerja tiba-tiba meninggal tanpa melihat penyebab dari penyakit yang dideritanya. Jadi kita nggak akan lihat histori ataupun riwayat penyakit yang pernah Bapak Ibu alami ataupun derita. Yang penting dia berada di lokasi kerja, meninggal dunia tanpa melihat dari penyebab penyakit yang dideritanya. Mau diracun misalkan, mana tahu misalkan ada sentimen pribadi diracun Bapak Ibu sekalian, ataupun serangan jantung, atau tiba-tiba ayan, tahu ayan? Penyakit ayan? Epilepsi ya Pak. Ibu tahu? Nggak tahu ya? Ibunya serius Pak, saya jadi takut. Nah, jadi yang pertama itu bahwa pekerja meninggal tanpa melihat penyebab penyakit yang dideritanya. Jadi kalau misalkan kita bekerja di perusahaan, tiba-tiba terjatuh, meninggal, itu masuk kategori ini. Meninggal karena kecelakaan kerja. Termasuk misalkan mengalami serangan jantung tiba-tiba di lokasi kerja, meninggal, nah itu masuk kategori ini. Kemudian yang kedua, dia bekerja kemudian mendapat serangan penyakit, kemudian nggak meninggal, masih hidup dia rupanya, dibawa ke rumah sakit.
Nah, jadi dia belum meninggal dibawa ke rumah sakit, tidak lebih dari 24 jam meninggal dunia. Nah, jadi misalkan kalau dia terjatuh, pingsan ataupun koma dibawa ke rumah sakit, tidak lebih dari 24 jam kemudian meninggal dunia, maka ini masuk kategori jaminan kecelakaan kerja. Kalau lebih bagaimana Pak? Maka dihitung sebagai jaminan kematian, santunan kematian. Nah, ya, paham ya Bapak Ibu sekalian? Kemudian hal lain yang dapat dikategorikan sebagai kecelakaan kerja yang pertama adalah perjalanan dinas. Misalkan Bapak Ibu ada disuruh berangkat keluar kota ataupun ditugaskan ke daerah lain, yang penting ada surat perintah perjalanan dinasnya. Kemudian ada kerja lembur. Ini sudah jelas kerja lembur itu masuk dalam kategori JKK. Nah, yang paling menarik itu ini, perkelahian yang terkait dengan kedinasan. Nah, jadi perkelahian Bapak Ibu, perkelahian di tempat kerja itu juga masuk dalam kategori jaminan kecelakaan kerja. Tapi yang ada berhubungan dengan pekerjaan. Tadi pagi saya dapat telepon dari Wom Finance. Jadi Wom Finance itu tahu kan pembiayaan untuk sepeda motor. Jadi Pak, ada salah satu tim survei mereka. Jadi petugas lapangannya mereka dikeroyok Pak. Jadi HRD-nya telepon saya, Pak, ada kasus tadi pagi salah satu karyawan kami dikeroyok Pak, 15 orang sama orang-orang nggak dikenal. Apakah itu masuk kategori JKK? Saya tanya 15 orang itu kenapa? Rupanya kemarin mobilnya kena Pak, dia lari Pak, lecet mobil dikit, biasa orang Medan Pak. Nah, dicari rumahnya, dapat, langsung bawa orang 15 orang Pak. Nah, dipukul. Saya bilang, Bu, kalau seperti itu kan udah masuk ranahnya urusan pribadi. Nah, si karyawan ngotot, tapi kan saya dipukulnya saat jam kerja Bu. Ya tapi kita lihat dulu, kenapa dia dipukul? Ada hubungannya dengan pekerjaan atau tidak? Akan tapi kalau misalkan nasabah atau konsumennya nggak puas kemudian dia memukul, nah itu boleh masuk. Contoh, satpam yang nggak senyum misalkan, nggak mau senyum dia, padahal memang mukanya udah senyum tapi nggak senyum juga. Si konsumen marah, ditempeleng Pak, misalkan. Saking gemesnya dia ditempeleng. Nah, itu masuk kategori JKK. Nah, karena berhubungan dengan pekerjaan. Tapi kalau tadi dikeroyok ataupun mohon maaf misalkan berebut pacar, berebut suami, berebut istri, ya itu nggak di-cover dalam program BPJS Ketenagakerjaan. Tapi perkelahian yang berhubungan dengan pekerjaan itu masuk kategori ini. Nah, paham ya Bapak Ibu sekalian? Nah, ini yang paling penting lagi di luar waktu jam kerja, mengikuti kegiatan olahraga 17 Agustus, misalkan ada lomba futsal, kemudian lomba panjat pinang, ataupun ada perintah misalkan pertandingan bola kaki. Misalkan mana tahu perusahaan kita mengirim atlet-atlet terbaiknya misalkan, dikirim keluar kota, rupanya patah Pak, waktu main bola patah dia. Nah, itu masuk kategori jaminan kecelakaan kerja. Oke? Kemudian mengikuti pendidikan dari perusahaan ini jelas, misalkan mengikuti diklat, mengikuti seminar, mengikuti pelatihan internal yang ada kaitan dengan pekerjaan, itu masuk kategori JKK. Yang poin ketiga, menjalankan cuti namun dipanggil untuk keperluan tugas dari perusahaan. Nah, misalkan Bapak Ibu menjalankan cuti, lagi enak-enaknya cuti dengan keluarga, dipanggil. Misalkan sama Pak Iman atau Pak Notor dipanggil, balik lagi ke perusahaan. Nah, ada sesuatu yang mendesak. Saat ada perintah pemanggilan cuti tadi, waktu Bapak Ibu balik ke rumah kemudian ke tempat kerja, itu masuk kategori jaminan kecelakaan kerja. Yang penting tertulis, apakah itu melalui SMS, melalui WhatsApp, melalui surat, tapi jangan melalui telepon. Nah, boleh melalui telepon tapi direkam, boleh, tapi direkam. Dia harus ada bukti pemanggilan kembali. Mana tahu nih ada kejadian. Kenapa pernah kejadian? Karena ada audit di suatu kantor, si stafnya itu dipanggil kembali, padahal dia masih dalam kondisi cuti. Nah, saat dia balik, dia alami namanya kecelakaan kerja, itu masuk. Jadi Bapak Ibu nggak usah khawatir kalau misalkan dipanggil cuti. Nah, paling ngomel lah sedikit ya Pak. Nah, dalam hati, waduh saya lagi enak kok dipanggil gitu. Kemudian kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan ini kalau misalkan Bapak Ibu buat perkemahan ataupun ada acara di luar. Nah, jadi base camp atau anjungannya itu yang dianggap sebagai rumahnya. Nah, jadi kalau ada outboard di luar sana, Bapak Ibu harus nginap. Misalkan ke Brastagi, hotelnya itulah sebagai rumahnya. Jadi ketika Bapak Ibu melakukan aktivitas, terjadi kecelakaan kerja, masuk ini Pak. Karena itu kita ada pelatihan di Brastagi Pak. Ada outbound misalkan di sana, rumahnya mereka itulah hotel Pak. Hotel tempat menginap.
Kemudian ini dia hilang atau dianggap telah meninggal dunia. Nah, hilang atau telah meninggal ini biasa kasus-kasus yang terjadi macam kemarin yang di Danau Toba. Nah, Danau Toba ini masuk. Kemudian pesawat Lion JT710 dari Jakarta Pangkal Pinang, karena ada salah satu kepala BPJS Pangkal Pinang termasuk korban, Pak. Nah, kalau ini udah jelas, yang penting ada di surat kabar, kemudian ada surat dari Basarnas ataupun dari Syah Bandar. Nah, kemudian dihitung minimal 3 bulan dari tanggal hilangnya peserta. Nah, ini yang menariknya Bapak Ibu sekalian, ini pernah kejadian si peserta dianggap dipikirnya udah hilang, meninggal dunia. Itu pernah waktu kejadian saya di Aceh, Pak. Katanya lagi mancing dia, Pak. Lagi mancing, kemudian meninggal, Pak. Sebenarnya dia masuk kategori JKM, nggak masuk kategori JKK. Karena udah lebih dari 3 bulan nggak balik-balik ke rumah. Si keluarga melaporkan bahwa ini mungkin udah hilang. Dia udah lapor polisi, udah dikeluarkanlah surat kehilangan tadi. Nggak balik 3 bulan. Kita bayar jaminan kematiannya, Pak. Bukan kecelakaan kerja. Tahu-taunya tahun depannya dia balik ke rumah, Pak. Rupanya dia kawin lagi, Pak. Itu bagaimana? Nah, kalau seperti itu kita minta balik uang yang pernah kita kasih. Kita minta balik, Pak, ke ahli waris. Disitulah biasanya, udah saya ditinggalin kawin, kok ini pula dibalikkan katanya. Nah, karena uang JKM tadi kita kasih ke siapa? Ke ahli waris, Pak, ke istrinya. Rupanya suaminya bukan mancing, Pak. Mancing yang lain, rupanya, bukan mancing ikan. Nah, itu pernah kejadian, itu menarik. Waduh, luar biasa. Tapi dia balikkan. Kita batalkan pengajuan klaimnya, uangnya dikembalikan. Nah, jadi dia nggak masuk kategori JKM, Pak. Jadi hati-hati juga, mana tuh ada niat menghilang. Nah, ya kan? Jangan balik lagi lah, ya kan, Pak? Si bapaknya ngapain lah balik lagi udah setahun, ya kan, Pak? Jadi dia mungkin pernah dengar bahwa di akhir tahun 2019 kemarin pemerintah menaikkan manfaat program BPJS Ketenagakerjaan tanpa menaikkan iurannya. Kalau isu dari tetangga sebelah, isunya sekarang menaikkan apa? Menaikkan iuran. Sekarang malahan isunya lagi berbondong-bondong mau turun kelas nih. Nah, turun kelas, pada bondong-bondong ke BPJS Kesehatan katanya mau turun kelas, pakai surat pernyataan bermateri. Mereka juga sekarang kelimpungan menghadapi isu turun kelas itu. Rupanya nggak efektif juga dinaikkan iuran. Nah, ini dia Bapak Ibu sekalian, kenaikan manfaat dari jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Jadi ada perbedaan manfaat yang sebelumnya agak kecil, sekarang lebih banyak meningkatnya. Yang pertama, untuk jaminan kecelakaan kerja, perawatan tanpa batas biaya. Jadi Bapak Ibu, kalau misalkan mengalami kecelakaan kerja, tidak usah khawatir berapa sih saya yang akan di-cover oleh BPJS Ketenagakerjaan. Tidak ada batas biaya. Selama itu kebutuhan medis, itu masuk dalam kategori kita, masih kita cover. Nah, yang paling penting diperhatikan, apabila terjadi kecelakaan kerja di jalan raya, nah ingat ya, di jalan raya, maka penanggung jawab pertama adalah PT Jasara Harja, Pak. Itu yang paling penting. Pak, ribet Pak nanti, Pak. Kalau udah PT Jasara Harja diminta surat lapor polisi, itu bagaimana, Pak? Bagaimana? Ataupun Pak, karyawan kami nggak ada KTP, nggak ada kok KTP pula, nggak ada SIM, STNK-nya udah, pajaknya udah mati, Pak. Kalau ngurus nanti lebih besar urus laporan polisi daripada biaya klaimnya, Pak. Bagaimana? Boleh menggunakan surat keterangan 2 orang saksi yang melihat. Boleh digunakan. Nah, kita baru kemarin Pak, kita kumpulkan rumah sakit untuk mempermudah ini, Pak. Karena kebanyakan perusahaan komplain, mereka sering diminta lapor polisi ketika terjadi laka lantas di jalan raya. Hal yang pertama yang wajib dilengkapi oleh si peserta adalah laporan polisi. Nah, ini yang kadang-kadang mereka keberatan, Pak. Waduh, sulitnya katanya. Bukan instansinya yang kita salahkan, tapi ini oknum, Pak. Nah, jadi kita udah sepakat kemarin bahwa apabila itu rumit, itu boleh menggunakan surat keterangan 2 orang saksi. Nah, ya Bang Over ya. Nah, jadi boleh. Kemudian diberikan yang namanya santunan sementara tidak mampu bekerja. Nah, ini untuk misalkan Bapak Ibu yang nanti dirawat, tidak sanggup bekerja, ada indikasi medisnya harus istirahat di rumah. Untuk 1 tahun pertama, 12 bulan itu diberikan 100% gaji yang dilaporkan ke kita. 100% gaji yang dilapor. Kenapa saya tekankan gaji yang dilapor? Saya kan nggak tahu gaji Bapak Ibu terima. Bisa saja, tapi mudah-mudahan di sini enggak ya, Pak Nover ya.
udah real lah. Nah, mudah-mudahan. Nah, misalkan kan gaji Bapak Ibu yang Bapak Ibu terima sekarang 10 juta. Tapi yang dilaporkan ke kita hanya UMK. Berarti gaji yang kami bayarkan hanya UMK saja. Supaya tidak terjadi perdebatan di kemudian hari. Karena banyak ceritanya, waduh Pak, suami saya gajinya nggak segini lah Pak, nggak UMK. Gaji suami saya banyak, misalkan 10 juta. Itu bagaimana? Selisihnya itu wajib dibayarkan oleh perusahaan. Ini dia, santunan sementara tidak mampu bekerja. Jadi dia memang tidak mampu bekerja. Kemudian dokter membuat surat pernyataan ataupun surat keterangan istirahat. Yang bersangkutan harus beristirahat total. Jadi kalau misalkan cuma 2 minggu istirahat, 2 minggu itulah proporsional yang kita bayarkan. Kemudian di bulan ke-13 nggak sembuh-sembuh juga sampai seterusnya, kita berikan hanya setengahnya, 50%, sampai nanti dinyatakan sembuh atau bagaimana, atau memang tidak bisa bekerja kembali. Nanti dokter yang akan menentukan. Jadi 13 bulan kemudian, di bulan ke-13 sampai sembuh itu 50%. Nah, yang menarik, santunan kematian itu kalau misalkan terjadi kecelakaan kerja dibayarkan 48 bulan kali gaji. Ada yang mau? Ada yang mau? Nggak ada? Atau gimana? Coba-coba dulu. Nah, karena kalau kecelakaan kerja seperti yang saya bilang tadi, itu dapatnya 48 bulan dikali gaji. Bapak Ibu pernah dengar mungkin kejadian yang jatuhnya Lion kemarin Pak? Pilot Lion Air itu yang warga negara asing itu Pak, pilotnya Pak, orang India, gaji yang dilaporkan oleh PT Lion ke kita itu hanya 3 juta. Mungkin pernah baca di Detikcom bahwa laporan upah yang dilaporkan oleh perusahaan PT Lion Air ke BPJS Ketenagakerjaan yang terdaftar di Jakarta itu hanya 3 juta. Padahal dia sekali penerbangan ataupun 1 bulan gajinya lebih dari itu ya Pak. Nah, itu bagaimana? Kekurangan pembayaran tersebut harus dibayarkan oleh perusahaan Pak, dan mereka bayarkan Pak. Nah, jadi 48 bulan kali gaji ini betul ada, nyata dia. Nggak percaya Pak, ya udah coba aja dulu. Jadi dia meninggal karena kecelakaan kerja. Termasuk tadi serangan jantung tiba-tiba di tempat kerja. Kalau Bapak Ibu misalkan mengalami serangan jantung, kemudian meninggal dunia, langsung meninggal dunia nih, nggak perlu dibawa ke rumah sakit. Karena kalau dibawa rumah sakit kan harus ada 24 jam dari Pak. Nah, kalau udah lebih dari 24 jam udah nggak dapat JKK-nya. Nah, kalau bahasa guyonnya Pak, kalau kira-kira nggak meninggal juga di jam 24 itu, ya udah sepetin aja lah Pak. Kemudian ada namanya catat total tetap. Nah, ini untuk lumpuh. Nah, untuk lumpuh itu 56 bulan dikali gaji. Jadi lebih besar yang lumpuh dibandingkan dengan yang meninggal dunia karena kecelakaan kerja. Tapi jangan dipilih lah, karena ini bukan pilihan ya. Nah, udah mending lumpuh aja lah. Nah, lumpuh bagaimana? Hampir 60% anggota tubuhnya itu tidak bisa digerakkan. Itu artinya lumpuh. 56 bulan dikali gaji. Kemudian ada namanya santunan cacat fungsi. Nah, cacat fungsi ini artinya berkurangnya fungsi pada bagian tubuh tertentu. Nah, Bapak Ibu, ini harus diperhatikan ya. Harus diperhatikan baik-baik bahwa cacat fungsi itu ada beberapa, misalkan fungsi pendengaran, fungsi penglihatan, ataupun fungsi menggerakkan anggota bagian tubuh. Yang sering kita gerakkan biasanya tangan ya. Apa? Mulut atau tangan nih biasa sering digunakan? Tangan ya. Kalau mulut biasanya sering makan kan, ya kan? Nah, misalkan sekarang bisa ada yang nggak bisa menggenggam? Coba genggam. Nggak berani genggam. Nah, genggam kan? Nggak berani genggam. Berani genggam kan? Bisa kan? Misalkan lah terjadi kecelakaan kerja. Contoh berangkat dari rumah ke tempat kerja, terjatuh di jalan raya. Menggunakan sepeda motor misalkan, terjatuh di jalan raya ataupun menyetir. Waktu dia nyetir, ketabrak laga adu kambing namanya Pak. Padahal yang tabrak mobil ya, tapi kambingnya misalnya. Adu kambing misalnya. Nah, adu kambing, kemudian tangannya terhimpit. Kemudian ketika diperiksa, ketika dirawat, selesai, sembuh dia, nggak bisa dia genggam lagi. Udah berkurang fungsinya. Nah, itu siapa yang tentukan? Dokter yang merawat. Dokter yang merawat Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi misalkan kurang fungsi penggenggaman, ataupun sekarang jari telunjuknya bisa digerakkan? Bisa? Ada yang nggak bisa digerakkan jari telunjuknya?
Atau ada yang ada jari telunjuk? Lengkap ya. Nah, gara-gara kecelakaan kerja Pak, jari telunjuknya nggak bisa digerakkan lagi. Berhenti dia. Jangan bisa digerakkan, dia nggak bisa. Satu. Nah, itu masuk namanya cacat fungsi. Cacat pendengaran, berkurangnya fungsi pendengaran gara-gara kecelakaan kerja. Contoh terpukul di baku hantam sama atasan misalnya, tapi nggak saya sarankan ya Pak. Tapi kalau bandel boleh. Misalkan terjatuh dia di jalan raya, kemudian menyebabkan pendengarannya berkurang. Jangan sekarang peka gara-gara kecelakaan kerja tambah peka, itu nanti diklaim ke kita. Kan kita tanya juga, jangan-jangan memang dia udah agak peka sedikit. Oh peka? Sudah tuli? Bisa dipanggil nggak dengar dia. Harus dekat-dekat Pak. Nah itu nanti akan ditentukan oleh dokter penasehat. Kemudian yang paling penting cacat sebagian. Nah cacat sebagian ini hilangnya beberapa anggota tubuh pada manusia. Contohnya terputusnya jari kelingking, hilangnya jempol, hilangnya bola mata. Yang paling banyak itu hilangnya bola mata Pak. Kalau nggak percaya boleh dicongkel, tapi jangan congkel sendiri. Tapi harus karena kecelakaan kerja. Kenapa bola mata paling besar? Karena sumber kehidupan kita dari mata. Ya, dipahami ya. Minggu lalu saya sempat terlewat menjelaskan di masalah cacat fungsi. Artinya saya jelaskan juga. Tapi ini nggak mau saya lewatkan lagi Pak. Nah, mungkin kemarin yang ikut, abang ikut ya Bang? Minggu lalu. Abang ikut? Belum ikut ya? Nah, cacat fungsi ini, nah ingat ya, cacat fungsi ini hanya untuk bagian tubuh yang terlihat. Paham? Anggota tubuh yang tidak terlihat apabila mengalami gagal fungsi atau cacat fungsi itu nggak masuk dalam coveran BPJS Ketenagakerjaan. Paham ya? Anggota tubuh. Kakak paham? Apa itu contohnya? Yang nggak kelihatan, tangan kelihatan. Lambung gimana cacat fungsinya? Jepit. Cacat fungsi lambung. Kalau gagal ginjal berarti nggak lama lagi lah. Atau nggak berdiri. Nah, contohnya saya mohon maaf kalau misalkan nanti contohnya mungkin tidak senonoh ataupun tidak enak. Tapi ini pernah kejadian. Pak Imran sama Pak Novel mungkin ataupun yang pernah ikut sosialisasi minggu lalu udah tahu. Jadi ada salah satu perusahaan angkutan yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan driver. Jadi saking banyaknya muatan yang dia bawa, dia tabrak, kemudian mengelak karena mau tabrakan tadi terjatuh ke jurang. Selamat, nggak jadi meninggal. Dia kecelakaan kerja tapi kita rawat. Jadi hampir anggota tubuh itu remuk, tangannya patah, kakinya terhimpit, kan dia juga nggak pakai pelindung kan. Nah, kemudian si istrinya pergi ke kantor karena namanya dia paham ada namanya cacat fungsi. Dia komplain ke kita, kenapa ada beberapa bagian tubuh pada suaminya itu nggak dibayarkan. Ada yang tahu apa? Bauan. Ulang kali loh. Apa kata kakak? Pada bagian tubuh tertentu itu Kak. Jadi katanya dia nggak berfungsi lagi. Bagian tubuh tertentu tadi nggak berfungsi lagi. Pak, sebelum kejadian suami saya berfungsi Pak. Nah, setelah kejadian nggak berfungsi Pak. Apakah itu masuk dalam laporan ini? Nggak termasuk. Nah, jadi harus diingati karena kita nggak bisa melihat. Jangan-jangan ini memang bawaan. Akan tetapi kalau hilang itu kita cover. Karena itu masuk namanya ganti baru. Nah, karena itu masuk dalam kategori cacat sebagian. Jadi pilih mana? Kurang fungsi atau hilang? Hilang aja. Ini cewek-cewek senang ya Pak. Ibu-ibu di depan senyum. Kakak serius sekali nggak ada senyumnya. Jadi mending hilang ya Kak ya. Mending hilang. Diganti sama apa? Nah, termasuk juga untuk pekerja perempuan. Nah, tadi kan udah laki-laki. Nah, sekarang saya bilang untuk perempuan. Pada bagian tubuh tertentu itu nggak bisa kita cover. Misalkan bagian dada terjadi lecet-lecet,
Mau dioperasi nggak bisa, kita rawat saja. Nggak taruh betadin juga, tenang aja. Kalau taruh betadin nggak kita taruh betadin. Tetap kita operasi, kita jahit, misalkan terjadi, karena pernah kejadian dadanya lecet. Nah, mau dioperasi nggak bisa. Yang berhubungan dengan estetika, dengan kecantikan itu nggak kita cover. Operasi muka misalkan, operasi plastik, mau ganti muka misalkan. Pak, dulu saya cantik lah Pak. Gara-gara kecelakaan kerja sekarang udah nggak cantik lagi. Suami saya pun udah nggak mau lihat saya lagi. Boleh nggak Pak? Gara-gara kecelakaan kerja saya mau operasi plastik? Nggak boleh. Jadi yang berhubungan dengan estetika itu tidak di cover. Kemudian kita berikan namanya beasiswa untuk 2 orang anak peserta yang meninggal atau cacat total tetap. Nah ini Bapak Ibu sekalian, manfaatnya naik. Kalau dulu 1 orang anak, sekarang jadi 2 orang anak. Dulu 12 juta, kalau sekarang mulai dari dia TK sampai menamatkan perguruan tinggi. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu punya anak, kemudian mengalami risiko kecelakaan kerja, maka anak Bapak Ibu dari mulai TK sampai dia perguruan tinggi akan dibayarkan beasiswa setiap tahunnya. TK sampai SD itu selama 8 tahun, asumsinya TK itu 2 tahun, TKA, TKB, kemudian SD-nya itu 6 tahun. Kalau tinggal kelas bagaimana Pak? Tetap kita cover 6 tahunnya itu. Berapa biayanya? Nah, berapa besaran biayanya itu? 1,5 juta untuk 1 orang anak. Kalau 2 orang anak berarti 3 juta. Kemudian naik lagi ke SMP, kita berikan 2 juta. Naik lagi ke SMA 3 juta. Sampai dia perguruan tinggi 12 juta. Pak, bagaimana Pak? Misalkan ada anak ahli waris, setelah SMA dia nggak melanjutkan perguruan tinggi. Misalkan dia kerja dulu atau nganggur dulu. Bagaimana? Tetap yang kita hitung nanti ketika dia mulai kuliah. Betul. Jadi bukan usianya yang kita lihat, tapi mulai dia masuk kuliah. Contoh sekolah misalkan. Sekolah SD itu normalnya sekarang itu kan 7 ya? 7 tahun. Kalau misalkan dia 6 tahun gimana Pak? Tetap kita bayarkan. Yang penting dia ada bukti terdaftar di sekolah itu, nah kita bayarkan. Pak, dia nggak masuk perguruan tinggi Pak, dia masuk kursus. Itu dibayar nggak Pak? Dibayarkan. Yang penting kursusnya itu sertifikasinya jelas. Ada sertifikasinya. Contoh misalkan balai latihan kerja, misalkan gitu. Yang sederajat masalahnya. Ataupun tempat pelatihan-pelatihan yang sederajat dengan perguruan tinggi. Jadi nggak mesti dia kuliah. Kalau dia ikut kursus, kemudian ada sertifikasinya, boleh. Misalkan kursus komputer Pak, yang memang sederajat dia dengan perguruan tinggi, itu kita bayarkan. Berapa? 12 juta per tahun. Jadi nggak usah khawatir 12 juta. Pak, bagaimana kalau misalkan ketika meninggal dunia karena kecelakaan kerja, anak ahli waris masih kecil Pak, belum masuk dunia pendidikan, belum TK Pak. Jangan SD, TK aja belum. Bagaimana? Kita akan menunggu saat dia masuk TK. Jadi ketika dia TK, maka beasiswa itu mulai jatuh haknya, mulai kita bayarkan. Paham ya? Kalau ini return to work dan home care, ini kalau misalkan bagi driver tadi dia nggak bisa bekerja sebagai supir, dialihkan lagi ke pekerjaan administrasi, kita latih di balai latihan kerja. Nah ini dia Bapak Ibu sekalian, ada namanya biaya home care. Nah biaya home care ini bagi Bapak Ibu misalkan yang akses ataupun lokasi rumahnya jauh dari rumah sakit atau klinik. Tapi kita nggak ada ya, kita kan dekat semuanya, aksesnya dekat benar-benar. Yang dari Minje mana Robin? Rombongan Minje? Nggak ada? Malu-malu dari negara tetangga? Angkat tangannya gitu ya Pak? Dari Sunggal yang di Kampung Alam, dari sana? Dari mana ini semuanya? Dari tadi. Dari mana? Kampung Baru. Kemudian apa lagi ya? Ini yang paling penting Bapak Ibu sekalian, masa kadaluarsa klaim. Kalau dulu itu 2 tahun, sekarang 5 tahun. Tapi nggak mungkin lah. Karena yang mungkin kelupaan kalau kecelakaan kerja. Kalau sekarang udah canggih, Pak Novel, jadi tinggal WA saya Pak, ada kejadian karyawan kita mau mintakan janji nggak perlu sampai 5 tahun. Karena masa kadaluarsa klaim ini 5 tahun semenjak masa kejadiannya. Nah, jadi Bapak Ibu, kalau misalkan mengalami kecelakaan kerja, saya sarankan silahkan ke rumah sakit yang bekerja sama. Kenapa? Supaya Bapak Ibu tidak direpotkan dengan biaya. Boleh nggak Pak kami ke rumah sakit yang tidak bekerja sama? Kan ini kecelakaan Pak. Kami nggak tahu kalau rumah sakit itu bekerja sama. Boleh. Nanti reimburse. Tapi kita khawatirkan kalau misalkan biayanya banyak, bagaimana? Misalkan biayanya sampai ratusan juta.
Jadi kan merepotkan Bapak Ibu juga. Kalau misalkan uangnya banyak, nggak apa-apa. Ataupun perusahaan mau menanggulanginya dahulu, nggak apa-apa. Nah, kemudian yang poin kedua, untuk patah tulang itu nggak kita cover. Ke dukun patah maksudnya. Tapi kalau misalkan dia patah tulang, dia operasi, pasang pen, kemudian buka pen, itu kita cover. Karena banyak pekerja kita memilih dukun patah. Kenapa Pak nggak ditanggung sama dukun patah? Karena kita belum menemukan dukun patah yang berlisensi. Saya membutuhkan bantuan Bapak Ibu, mana tahu ada yang kenal sama dukun patah yang berlisensi atau punya niat untuk buka usaha dukun patah. Kakak mau punya niat buka dukun patah nggak? Nggak ada ya. Dan itu JKM nanti saya jelaskan. Tanya jawab nanti di sesi terakhir berarti ya. Nah, berarti untuk jaminan kecelakaan kerja jelas. Saya review sedikit supaya yang tadi di akhir-akhir baru masuk. Apabila mengalami kecelakaan kerja kemudian meninggal dunia, berapa santunannya? 48 bulan dikali gaji. Kalau dia lumpuh berapa? 56 bulan dikali gaji. Berapa biaya perawatan yang ditanggung oleh BPJS Ketenagakerjaan kalau dia mengalami kecelakaan kerja? Tidak ada batasan biaya. Betul. Kemana kami bisa berobat Pak? Ke rumah sakit yang bekerja sama. Kalau tidak bagaimana Pak? Sistemnya? Reverse. Berarti paham ya? Cacat fungsi tahu? Tahu ya? Kecuali untuk fungsi yang tidak terlihat. Berarti udah paham lah. Mantap ya.